Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia. Saya sampaikan bersama kita mendengarkan firman Tuhan, kembali menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kita bisa belajar bersama dari firman, untuk belajar memahami, belajar mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, sampai kepada kita bisa mengenal Dia secara pribadi, bukan lagi mengenal menurut kata orang, tapi kita mengenal karena pengalaman. Itu yang akan membuat kita bertumbuh, iman kita, kasih kita akan makin hari akan membantu. Baik iman kita akan makin kuat, kasih kita kepadanya juga akan makin bertambah. Sekalipun untuk itu kita harus membayar harganya dengan rela menjalani hidup, kalau itu kehendak Tuhan adalah menjalani di dalam sengsara bersama dengan Dia. Tapi balik itu adalah kemuliaan yang Dia sediakan buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali kepada apa yang sedang kita periksa. Ada sedikitnya 3 syarat seorang imam untuk ditahbiskan. Ya, sedikitnya ada 3 syarat. Saya ulangi lagi. Syarat yang pertama itu adalah seorang imam itu harus dibasuh dengan air. Itu syaratnya, dibasuh dengan air, mulai dari air baptisan air, kelahiran baru oleh air, maupun kelahiran baru oleh firman. Air firman dilahirkan kembali oleh firman, oleh benih Allah yang kekal. Saya lihat, dan kelahiran baru oleh firman ini nanti akan membawa kita, tahbisan kita itu menjadi bagaikan suatu persembahan yang sulung di hadapan Tuhan. Karena tahbisan yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah tahbisan yang ditandai dengan kesulungan. Ya, Tuhan memilih orang Lewi, saya ganti semua anak-anak sulung dari antara orang Israel, baik itu anak sulung hewan maupun anak sulung manusia. Itu artinya Lewi itu disulungkan. Jabatan pelayanan imam yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah jabatan kesulungan. Karena itu seorang imam, kita yang ditebus sebagai imam dan raja, imamat yang berkerajaan itu harus ditahbiskan. Ya, bukan gelar yang sekedar kita terima, oh ya saya ditebus sekarang saya sebagai imam, tapi sesudah menjadi imam kita tidak tahu apa yang dikerjakan. Kita harus ditahbiskan supaya seorang imam yang ditahbiskan, dia kemudian akan mengerti apa yang dia harus kerjakan, apa tugas dari seorang imam. Saya lihat apa tugas dari seorang imam. Paling sedikit seorang imam dia harus tahu bahwa tugasnya, pelayanan jabatan yang dipercayakan kepada Tuhan itu adalah untuk melayani Tuhan. Itu paling sedikit. Seorang imam dalam melayani Tuhan, dia itu berdiri antara Allah dan manusia. Dia ada di antara. Itu tugas seorang imam dalam jabatan yang Tuhan percayakan. Dia melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan pelayanan. Dia bagaikan orang yang berdiri antara Allah dengan manusia. Karena itu seorang imam dalam tugas pelayanannya, dia harus menomorsatukan pekerjaan pendamaian, pelayanan pendamaian. Itu nomor 1. Jadi seorang imam yang melayani
dia harus mengedepankan itu pekerjaan pendamaian. Bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan Allah dan kita juga hidup berdamai dengan sesama. 2 Korintus 5, coba dibaca itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 ini sistem pelayanan perjanjian baru, ya, bukan pelayanan menurut Taurat, tapi sistem pelayanan perjanjian baru itu adalah pelayanan menurut Roh. Ya, mari. Dan semuanya ini dari Allah, ya, yang dengan perkataan Kristus telah mendamaikan kita dengan Dirinya. Ya, dia mendamaikan kita lebih dulu. Seorang imam itu seorang yang diperdamaikan. Karena itu kita menjadi imam karena kita ditebus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Oleh karena kasihnya dan oleh darahnya dia melepaskan kita dari dosa, menjadikan kita imam-imam dan raja-raja. Itu, ya, semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan Dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dia percayakan pelayanan pendamaian. Itu tugas seorang imam dengan jabatan pelayanannya. Karena itu seorang imam yang ditakbiskan dia harus, tadi saya bilang yang pertama dia harus dibasuh. Kata Keluaran 29 dia harus dibasuh dengan air baptisan air dan air kelahiran baru oleh firman. Untuk apa? Supaya seorang imam yang mengerjakan pekerjaan pelayanan pendamaian ini, dia akan sampai kepada puncak dari pelayanan pendamaian itu, yaitu pelayanan yang sulung, pelayanan yang disulungkan. Sulung bukan karena kelahiran lagi, ya, bukan karena kelahiran secara lahiriah, tapi sulung karena kelahiran baru oleh firman. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Setiap pemberian yang baik, ini pemberian dari Allah, ya, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perbedaan. Ya, itu artinya soalnya pemberian Tuhan itu sesuatu yang permanen, sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah oleh manusia. Sebab pemberian Allah kepada kita itu sudah diteguhkan sendiri oleh Allah dengan sumpah. Ketika dia berjanji kepada Abraham, janji itu diteguhkan dengan sumpah. Sehingga janji Allah, pemberian Allah kepada kita, apalagi menjadikan kita imam-imam sampai ditakbiskan, itu janji itu, Ibrani mengatakan itu bagaikan jangkar yang sudah dilabuhkan, dilemparkan sampai di belakang tirai, ada di dalam ruangan maha suci. Ketika jangkar itu ada di sana, kita melaju ke depan mencapai kesempurnaan itu sangat tergantung kepada jangkar itu. Sangat tergantung kepada jangkar itu. Itu sangat janji Allah kepada kita itu seperti jangkar, janji yang diteguhkan dengan sumpah itu seperti jangkar yang kuat. Haleluya, yang tidak bisa dirubah. Itu akan berubah kalau kita kemudian menyimpang. Itu akan berubah. Janji itu tidak akan menjadi milik kita kalau kita tidak menghargai, tidak berpegang sungguh-sungguh kepada janji yang diteguhkan dengan sumpah. Kalau di kendaraan kalau masih ada kendaraan dulu Land Cruiser
Nissan Patrol dulu itu ada di bumper depan itu ada kawat labrak yang digulung. Itu gunanya kalau kendaraan itu ada gelombang, dia tidak bisa naik, itu nanti ujung labrak itu ditarik, diikatkan ke puncak sana. Kemudian kendaraan itu seperti biarlah kalau di Toyota Hardtop itu dia akan naik, tergantung putaran yang menggulung kawat itu, makin digulung kendaraan akan makin naik. Seberapa berat pun kendaraan itu akan naik sampai ke ujung. Karena masih ada kendaraan lama, masih ada. Kalau ada di seringkali televisi ada itu perlombaan off-road, itu tidak di jalur resmi, tapi di jalur melewati jurang, melewati jalan hutan, jalan yang berpecah, licin dan sebagainya. Ada kendaraan yang kalau kendaraan seperti hardtop yang judul gardan bisa muka belakang berputar, tapi itu sangat tergantung kepada kawat labrak yang ada di muka. Jadi begitu kendaraan tidak bisa maju, dia akan taruh di kaki pohon, dia akan maju sambil berputar. Karena tadi saya bilang, kita bisa mencapai janjian itu bukan dengan sumpah. Saya kalau kita bertekun di situ, kalau tidak, kita menyimpang, kita sama dengan melepas tali itu. Kita tidak akan pernah bisa maju, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Bilang, baik. Teruskan ayat tadi. Ya. Ayat 18. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri. Dari janji pemberian Allah itu yang sempurna itu. Tadi ayat 17 kan atas kehendaknya, bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita, tapi kehendak Allah, kemauan Allah, kerinduan Allah sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh Dia menciptakan, melahirkan kita baru oleh firman kebenaran itu. 1 Petrus 1 ayat 23, melahirkan, menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu, supaya imam-imam dalam jabatan pelayanannya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita memiliki pelayanan yang sulung pada tingkat yang ditentukan, bukan ditentukan oleh saya, bukan ditentukan oleh kita. Kemudian saya merasa ini saya punya pelayanan ini adalah pelayanan yang sulung bagi Tuhan. Enggak, bukan. Kalau saya yang menentukan itu menurut pikiran saya, menurut perasaan saya bisa merasa seperti itu, tapi belum tentu Tuhan kalau berpikir seperti itu. Karena itu saya banyak kali mengatakan jangan sampai kita merasa kita dipakai Tuhan, padahal Tuhan tidak merasa kalau memakai kita. Kita merasa kita dipakai Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak pernah merasa kalau Tuhan memakai kita. Itu yang harus kita waspadai, ya. Tapi kalau kita dalam ibadah, dalam pelayanan kita oleh kehendaknya, kita mengalami kelahiran baru oleh kehendaknya, bukan karena kehendak kita, oleh kehendaknya, oleh firman, oleh apapun aturan dari firman, mau sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan akal, yang kita suka atau kita tidak suka, tapi kalau itu adalah kehendak Allah dan itu ditaati, itu dilakukan, maka itu yang kemudian membuat suatu waktu jabatan imamat kita itu adalah sesuatu yang disulungkan, disulungkan. Ya, kita yang melayani Tuhan itu baru tanda-tanda, ada tanda-tanda kesulungan. Karena dipilih, ada tanda-tanda kesulungan. Kita semua begitu,
mau kita pendeta, gembala, mau jemaat, mau guru sekolah minggu, ketika kita mulai belajar menyembuhkan diri kita dalam ibadah pelayanan, itu di dalam ibadah pelayanan kita ada tanda-tanda kesulungan. Tapi belum sulung, baru tanda-tanda. Oh iya, ada tanda. Ya, itu sudah tanda. Kalau petani tahu, oh ini ada tanda-tanda mau berbuah, kan gitu. Tahu ada tanda-tanda kesulungan. Tapi itu baru tanda, dan itu harus diusahakan. Harus digumuli sampai bukan lagi tanda, tapi benar-benar apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang sulung. Yang sulung itu artinya yang terbaik. Sekarang kan kalau kita mau jujur, kita belum mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu belum, masih tanda-tanda sulung, tanda-tanda kesulungan. Kalau kita mau jujur, apapun yang ketika kita merasa, ketika saya merasa bahwa ibadah saya sudah benar, ibadah saya berkenan kepada Tuhan, ketika saya merasa ketika kita merasa apa yang saya lakukan ini sudah sungguh-sungguh, justru kita berdosa. Tapi situ ada raginya dari perasaanku, dari pikiranku sendiri. Itu sebenarnya. Ketika saya merasa bahwa yang saya lakukan untuk Tuhan ini sudah yang terbaik, pikiran saya yang membenarkan, hati saya yang merasakan, membenarkan bahwa itu sudah yang terbaik. Tapi bukan pikiran Allah, bukan perasaan Allah. Kalau kita ibadah pelayanan kita menyatu dengan pikiran perasaan Kristus tadi dalam doa pembukaan, maka salah satu tanda di situ adalah apa? Bagian Bedstone, 2 kali Bedstone saya sudah terangkan. Salah satu tanda bahwa ibadah pelayanan kita itu kita menyatu dengan pikiran perasaan Kristus itu adalah, sudah tahu apa tanda ini? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dibanggakan, dipertahankan. Itu kata lebih jelas. Nah, kalau saya merasa, wah, ini ibadah saya yang terbaik untuk Tuhan, itu artinya nol. Coba kita lihat pelayanan Yesus. Ya, lebih dua ya. Ayo. Hari Kamis kita masih bahas lagi. Ya. Lebih dua ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus ada sama dengan yang ada pada Kristus. Apa itu? Ya. Walaupun dalam rupa Allah, dia dalam rupa Allah, dia mempunyai segala-galanya, kelebihannya, kemampuannya, kekuasaan, keperkasaan, keajaiban. Dia punya, ya, semua yang terbaik ada pada dia. Walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap, tapi dia tidak berpikir, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya kan anak Allah, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu, saya bisa berbuat begini, saya bisa bikin mujizat, saya bisa bikin begitu. Tidak, no. Soalnya saya bilang, ketika saya merasa bahwa yang saya lakukan sudah terbaik bagi Tuhan, justru saya belum melakukan sesuatu yang, jangankan yang terbaik, yang baik saja tidak. Kenapa? Pikiran perasaan itu adalah ragi yang ada dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Yesus tidak menganggap kesalahan sebagai yang harus dipertahankan, melainkan lihat apa selanjutnya, telah memasukkan dirinya seperti ini. Sama sekali, no. Dia sudah melakukan, menyerahkan diri pun karena kehendak Bapa. Dia menuruti kehendak Bapa lewat suatu pergumulan. Dia bilang,
tanpa nol. Dia mengosongkan dirinya. Udah sampai di situ saja. Nanti sudah baca terus. Itu ya. Makanya saya bilang semua yang kita lakukan sampai hari ini baru tanda kesulungan, tanda. Saya kayak, tapi kita berbicara oleh firman-Nya. Satu waktu pembaruan oleh firman terjadi secara terus menerus, secara rutin, itu akan menempatkan ibadah pelayanan kita pada kedudukan yang sulung, ya, pada kedudukan yang sulung, yang terbaik, tanpa cacat celah, tanpa noda apapun. Itu akan terjadi nanti. Sekarang proses, ya. Kemudian syarat kedua seorang imam itu kemudian ditakbiskan, itu adalah dia harus ini, ya. Yang kedua, ya, dia harus memiliki pakaian kudus. Ini yang sedang kita periksa, harus mengenakan pakaian kudus. Kemudian tanda yang ketiga, nanti kita balik ke nomor 2. Tanda yang ketiga, tanda nomor 3, haleluya, yaitu kehidupan itu harus diurapi, dengan minyak, baru bisa ditakbiskan. Coba kita baca yang di tanda nomor 3 ini, karena kita belum sampai di situ. Kita melihat dulu garis besarnya, harus diurapi. Ini syarat untuk ditakbiskan. Haleluya. Keluaran 40, kita baca Keluaran 40 ayat 12 mulai, ayat 12 sampai 16. Kemudian kau serulah Harun dan anak-anaknya, Ya, datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. ini soal dibasuh dengan air, ya. Ayat 12 soal dibasuh dengan air. Kemudian ayat yang ke-13, Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. ini soal pakaian yang sedang kita periksa. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada mereka. Terus Kau urapi, baru kau urapi, kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Jadi kalau tanpa dibasuh, tanpa pakaian yang kudus, tanpa minyak, seseorang itu tidak layak memegang jabatan imam, tidak layak untuk ditakbiskan. Ini jelas sekali. Ya, 14. Juga anak-anaknya, Ya, kau serulah mendekat, ya. kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Terus 15. Urapilah mereka, seperti engkau merapi ayam mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan supaya mereka urapi mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Terus dan ini terjadi, ya, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu. Sekali ini tanda nomor 3, supaya, atau dan ini terjadi supaya berdasarkan urapan, berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya. Ayat 16. Dan Musa melakukan semua itu tepat. Jadi tidak boleh salah. Musa tidak boleh salah. Dan Musa melakukan semua itu tepat. Harus dibasuh dengan air, harus menggunakan pakaian kudus, harus diurapi. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya. Demikianlah dilakukannya. Tak boleh dilanggar, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh diringankan. Itu paling sedikit 3 syarat. Kita yang sudah ditebus sebagai imam, kalau kita mau satu waktu jabatan imam ini adalah sesuatu yang sulung,
maka imam itu harus ditahbiskan. Syarat ditahbiskan, harus dibasuh dengan air, harus mengenakan pakaian kudus, dan harus diurapi. Saya senang dengan ayat 15, dan berdasarkan pengurapan. Ini bagaikan surat keputusan. Membaca, menimbang, kalau dia surat keputusan pemerintah, membaca, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Itu pengurapan ini berdasar pengurapan. Jadi tidak boleh atas semau-mau, atas mau-mau sendiri. Saya orang bisa menjadi imam atas mau-mau sendiri. Di zamannya kerajaan Israel, ketika kerajaan Israel pecah dari Salomo, ada Yerobeam dari Habil. Yerobeam mengangkat imam-imam menurut maunya. Ada imam-imam sekehendaknya. Dia memerintah atas 10 suku Israel. Rehabiam hanya 2 suku, tapi Yerobeam. Tapi kemudian dengan pengangkatan imam semau-maunya ini, kemudian Alkitab mengatakan itu Yerobeam melakukan kejahatan, melakukan dosa kejahatan lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Di zaman Yerobeam, kalau di zaman Musa dan Harun hanya ada 1 lembu emas yang dibangun. Tapi di zaman Yerobeam dibangun 2 patung anak lembu emas. Kejahatan yang double, kejahatan yang meningkat, kejahatan yang memuncak. Dan ini juga akan terjadi di zaman akhir ini. Dosa kejahatan memuncak karena apa? Karena kita punya tahbisan yang salah. Kita tidak berada pada tahbisan yang benar. Tahbisan salah itu membuka kesempatan dosa itu bertambah-tambah. Di balik tahbisan yang salah, dosa makin bertambah, tapi kasih itu makin hari makin tawar, makin hari makin dingin. Kata Matius 24 ayat 12. Bukan dari pelayanan ada, bukan dari ibadah ada, tapi semua dikerjakan tanpa berdasarkan pengurapan. Kalau kita bekerja tanpa pengurapan, meletakkan, menyerahkan diri, Galatia 5 ayat 16 mengatakan kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita bekerja tanpa pengurapan, maka kita tidak akan mampu mengantisipasi, kita tidak akan mampu untuk mencegah masuknya antikris di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Kalau tanpa pengurapan, kita orang Kristen, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, termasuk saya, tidak akan bisa menyadari kalau ibadah pelayanan itu adalah ibadah pelayanan disetir, dikendalikan oleh antikris. Tapi yuk kita baca. Benar nggak? Yohanes 2 ayat 18 sampai 20. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kita sudah berada pada zaman akhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Pimpinannya nanti akan datang, masih akan datang. Ya. Sekarang telah banyak antikristus. Banyak antikris kecil, pengikut dari antikris. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, 19 perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Ya,
Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh. Ya, mereka termasuk. Mereka berasal dari antara kita. Rasul Paulus bilang tidak semua keturunan Abraham itu adalah anak Abraham. Tidak semua yang berada di Israel itu adalah orang Israel. Itu sama. Ya, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka akan suka. Kalau mereka sungguh-sungguh, mereka akan suka berada pada persekutuan yang benar. Ya. Bersama-sama itu artinya fellowship yang benar. Saya lihat bukan fellowship, tapi di situ dosa malah bertambah. Bukan itu fellowship yang diinginkan oleh Tuhan. Yesaya 30 ayat 1 kalau tidak salah, itu bicara tentang fellowship yang bukan oleh dorongan rohku. Fellowship bukan berdasar pada pengurapan. Ya, di situ dosa bertambah. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh disayang, mereka tetap bersama dengan kita terus. Tetapi hal itu harus terjadi supaya menjadi nyata. Ya, jadi harus terjadi, memang harus terjadi. 1 Korintus 11 dan perpecahan harus ada supaya nanti nyata mana yang sungguh-sungguh, mana yang tulus, dengan mana yang tidak benar. Ya, jangan heran dengan perpecahan. Kabar mempelai, kabar persekutuan tubuh Kristus. Tapi kalau ada perpecahan, jangan heran. Perpecahan itu untuk menunjukkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang jujur, mana yang tulus, dengan mana yang tidak. Ya, sama yang ini. Biar itu terjadi, kata Rasul Yohanes, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, kalau tidak terjadi, tidak ketahuan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Ayo bos sekali, berarti kan? Tetapi kamu telah oleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kalau ibadah, pelayanan, jabatan pelayanan kita berdasar Keluaran 40:15 berdasar pengurapan Roh Kudus, maka segala gerak dari antikris, pengkhianatan dari antikris. Dalam Injil Yohanes, Yudas mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak. Ya, kalau kita hidup dalam pengurapan, maka apapun bentuk, model, apapun cara yang digunakan oleh antikris untuk menyusup dalam gereja Tuhan, menyusup dalam ibadah, menyusup dalam pelayanan, menyusup dalam pemberitaan firman, kita akan tahu. Karena berdasarkan pengurapan, Roh Kudus akan memberitahu yang orang tidak tahu saja dari diri Allah. Roh Kudus itu Roh Allah, itu yang menyatakan kepada kita, bukan siapa-siapa, bukan pendeta. Roh Kudus, sesuatu yang kita tidak tahu tentang diri Allah, itu cuma diketahui oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah memberitahu, kita tahu. Pendeta itu cuma Allah, gembala itu cuma Allah. Bukan Yesus tahu segala-galanya. Jadi jemaat jangan berpikir saya ini tahu segala-galanya. Enggak. Kalau Tuhan beritahu, saya tahu. Kalau Tuhan tidak memberitahu, apapun usaha saya, tetap saya tidak tahu. Begitu. Kami sama Tuhan begitu. Ya, haleluya. Itu tanda nomor 3 harus rapi dengan ini. Kan? Jadi nanti kalau kita masuk di situ nanti sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Oh iya, yang rapi dengan minyak ini. Dan nanti kita mau periksa soal minyaknya, soal pengurapannya itu. Gambarannya sudah ada. Kita kembali ke yang kedua.
Saya syarat yang kedua itu tadi yang sedang kita periksa, yaitu kita harus menggunakan pakaian kudus. Pengertian yang ketiga dari pakaian kudus itu adalah pengertian yang ketiga dari pakaian kudus itu bicara soal karakter. Seorang imam yang ditahbiskan, dia harus punya karakter seperti Yesus, berpikir, berperasaan seperti Yesus, sehingga kemudian dia memiliki kelakuan hidup seperti Yesus, meneladani Yesus. Rasul Paulus bilang, ikutilah teladanku, sebab aku ikut teladan Kristus. Nah itu. Jadi pengertian yang ketiga dari pakaian, tidak sedang bicara pengertian ketiga dari pakaian, yaitu bicara soal karakter, sifat tabiat kita yang harus kudus seperti Yesus. Harus punya sifat tabiat seperti Yesus. Itu harus ada dalam pikiran, berpikir kudus, harus ada dalam perasaan suci, sampai dalam praktek, dalam perbuatan, berkelakuan suci. Itu pakaian kudus. Supaya kita harus mengalami perubahan total secara keseluruhan karakter hidup kita ini. Itu harus dirubah, harus dibaharui. Sekalipun mungkin kita merasa atau orang mengatakan, kamu kok punya karakter yang bagus ya. Belum tentu itu. Karena yang dia bilang bagus, dia cuma bagus. Cuma yang dia lihat itu baik, itu dia baik. Nah, dia belum tahu itu dia jahat. Dia belum tahu yang jahat. Yang baru seperti kalau orang muda lagi pacaran, semua yang ditampilkan itu yang baik-baik. Betul kan? Tanya dia kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya, tanya diri masing-masing. Sampai pun yang seoma-opa, tanya diri sendiri. Betul nggak? Yang ditampilkan itu yang bisa menarik hati, bisa menarik perhatian, yang ditampilkan siapa tahu bisa merubah pandangannya terhadap saya supaya saya disukai. Jadi yang ditampilkan bagus-bagus. Jadi kalau orang bilang karakter kita sudah bagus, hati-hati. Saya lihat, karena yang baru dia ketahui yang bagus, yang tidak bagus dia belum tahu. Iya. Tapi kalau kita punya karakter yang dibaharui, kita memiliki pikiran perasaan yang sama seperti Yesus, maka dalam karakter itu tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa disalahkan. Di dalam karakter itu tidak ada noda, tidak ada cacat celah. Noda menyangkut yang di dalam, yang batin. Karakter secara batin tidak berguna. Karakter secara lahir itu tidak bercacat celah. Itu baru kita bisa punya, kita bisa miliki. Kalau kita sudah punya pikiran, perasaan yang sama dengan yang ada pada Yesus, baru bisa kita sampai di sini. Nah, kita sudah sampai kepada karakter yang benar itu harus meneladani Kristus. Seperti Rasul Paulus, ikutilah teladanku,
karena aku ikut teladan Kristus. Teladan yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah teladan yang ditandai dengan darah, ditandai dengan percikan darah. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Kita baca 1 Petrus. Surat 1 Petrus. Haleluya. Ya, itu yang disebutkan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 atau ayat 20 mulai 19 sampai 21. 19 mulai. Sebab adalah kasih karunia atau kemurahan jika seorang karena sadar akan guna Allah. Ya, ini mulai pikiran perasaan seperti Yesus, sadar akan kehendak Allah. Dimulai sadar, di pikiran perasaannya itu dikuasai oleh kehendak Allah. Kalau pikiran perasaan kita dikuasai kehendak Allah, itu kemurahan. Sebab adalah kasih karunia adalah kemurahan jika seseorang karena pikiran perasaan yang dikuasai oleh kehendak Allah, dia sadar akan kehendak Allah itu. Begitu. Kita tidak akan pernah sadar tentang kehendak Allah kalau kita tidak dipengaruhi oleh kehendak Allah itu sendiri. Ya, tidak akan pernah tahu tentang kehendak Allah. Ya, haleluya. Hari sadarkan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Yang mulai sadar mengerti, oh iya, saya harus menanggung penderitaan ini, walaupun sebenarnya kalau ikut secara manusia ini bukan salah saya. Saya orang jujur, saya orang setia, saya orang sungguh-sungguh. Tapi ketika dia menanggung penderitaan, dia tahu pikiran perasaannya seperti Yesus. Oh, ini kehendak Allah. Saya harus menanggungnya. Ini kehendak Allah. Saya harus rela menerima seperti Yesus. Ya, saya kalau pikiran kita, kalau perasaan kita akan marah. Mana ada orang yang sadar, mana ada orang yang berpikir waras ketika dia tidak salah, tapi dia disalahkan, kemudian dia mau terima. Tidak mau dia. Tapi sedikit saja dia mengerti tentang kehendak Allah, maka dalam hatinya lewat pikiran perasaan, maka dalam hatinya akan ada kerelaan. Oh iya, kalau memang ini kehendak Tuhan, nah dia akan menerima. 20. Sebab dapatkah disebut pujian? Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, kita menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kemurahan. Itu cuma kemurahan. Kasih karunia pada Allah, cuma kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan ini tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang mau menerima, tidak semua orang dengan rela hati kalau pikiran perasaannya tidak kepada Kristus. Bagi jemaat di sini saya sudah banyak tentang pikiran perasaan. Jadi itu isinya dari saya. Dari tanda nomor 1, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, sampai kemudian dia taat sampai mati, dan dia mati di kayu salib. Dia bukan cuma taat
Itu kehinaan orang yang digantung pada salib. Itu kehinaan. Ya, sekarang 21. Sebab untuk itulah kami dipanggil. Sebab untuk itulah kami dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita karena kita dan telah meninggalkan teladannya supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini yang harus kita ikuti. Teladan yang dia tinggalkan itu, yang Rasul Paulus bilang, ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Itu dimulai dari teladan sengsara. Ya, itu dimulai dari teladan kerelaan menanggung sengsara. Kalau di teladan permulaan ini kita gagal, selanjutnya kita gagal. Seorang imam yang melayani, dia gagal di permulaan ini, di teladan ini, maka selanjutnya ibadah pelayanannya kosong, nol. Kalau ini permulaan, kita ikut teladan Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita dipanggil menjadi imam-imam, diberi kesempatan melayani, diberi kesempatan memangku jabatan-jabatan rohani, jabatan-jabatan pelayanan. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus sudah menderita untuk kamu dan Dia meninggalkan teladan. Menderita, tinggalkan teladan penderitaan supaya kita ikuti jejak itu. Itu orang-orang dipanggil, imam-imam yang dipanggil, ditebus, dipanggil jadi imam-imam. Ada tanda-tanda kesulungan karena disendirikan oleh Tuhan. Maka teladan pertama yang dia jalani, dia ikuti, itu adalah teladan sengsara. Tadi saya bilang, kalau kita gagal di garis start, garis permulaan ini, kita salah di garis permulaan, nanti selanjutnya akan kita salah. Kecuali menyadari kesalahan dan memperbaiki. Sama dengan dua garis lurus, ya, dua garis sejajar. Ya. Dua garis sejajar, menarik garis sejajar, dua garis sejajar. Tapi kalau yang pertama ini sudah salah, menyimpang di titik awal, saya menarik garis ini sudah salah, selanjutnya dia akan salah. Malah kesalahan itu bukan berkurang, makin bertambah, makin lama, makin besar, makin jauh, makin besar, makin jauh, makin mencelakakan, makin jauh, makin membuat ibadah pelayanan kita makin tidak berguna. Kalau permulaan sudah salah, itu start itu menentukan. Ya. Haleluya. Terus menolong kita supaya karakter kita memiliki karakter dalam pelayanan itu seperti Yesus. Nah, kita sudah mulai dengan karakter seperti Yesus itu adalah rendah hati. Itu karakter kita yang bersih. Dengan darah itu dimulai dengan karakter rendah hati. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk itu saling belajar kepada waktu melalui rendah hati. Jadi saya mulaikan dengan rendah hati. So, tanpa kerendahan tidak mungkin ada kelembutan. Tanpa rendah hati orang tidak bisa melembut.
Ya, kesombongan membuat orang keras hati. Tapi kerendahan itu akan menghasilkan kelembutan, kelemah lembutan. Itu saja kenapa dalam Matius 11 ayat 29 kalau ikut ayat susunan kalimat, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah. Tapi saya boleh menerangkan dengan rendah hati. Ya, karakter rendah hati. Kalau sudah baca Filipi 2 ayat 5 mulai, itu menjadi kunci dari semua di situ. 7 hal yang ditandai yang menjadi isi dari salib itu sentralnya adalah rendah hati. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu kunci. Dia merendahkan diri. Coba baca dulu. Oh, mari kita baca dulu. Ya, tadi sudah dibaca. Filipi 2 ayat yang ke ayat 6. Yang walaupun Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, terus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri. Dalam keadaan yang rendah itulah dia kemudian memiliki hati yang lemah lembut untuk mentaati firman. Dia tidak membantah, dia tidak mengeraskan hati terhadap firman. Tapi dalam keadaan rendah, di tempat yang rendah itulah dia kemudian mentaati apapun kehendak dari Bapa. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, bukan dalam keadaan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini yang paling tidak disukai oleh manusia, oleh daging kita, yaitu merendahkan diri, apalagi direndahkan. Karena itu kalimat tadi menekankan dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, manusia dengan segala sifat tabiat dagingnya. Saya sifat tabiat daging manusia itu adalah Saudaraku ditandai dengan keangkuhan, kesombongan. Itu sudah dilihat di Taman Eden kan? Kesombongan, keangkuhan, tidak mau merendahkan diri untuk taat, itu sudah dimulai di Taman Eden. Coba kita lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang cari di tempat mereka Allah biasa bertemu dengan manusia. Itu Adam tidak ada. Tuhan panggil Adam, Adam, di mana engkau? Adam bilang, ketika aku dengar langkahmu, aku takut, aku bersembunyi. Tuhan bilang, apakah kamu sudah makan buah pohon yang kularang? Apa Adam bilang, iya? Enggak. Kan Adam tidak bilang, oh iya, kita mau makan. Enggak. Dia bilang, ini perempuan yang engkau. Dia salahkan. Dia berbuat dosa, dia melanggar, dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku.
Itu tabiat manusia daging. Yang ditandai dengan keangkuhan, kesombongan. Tidak ada sikap merendahkan diri. Sama sekali itu sudah ada dari Tuhan. Ditanya anak Hawa itu begitu. Hawa juga nggak bilang, oh iya, karena suami saya berbuat dosa, karena perkataan suami saya percaya kepada perkataan saya yang tidak betul, makanya dia jatuh dalam dosa. Tapi itu karena saya. Hawa nggak bilang begitu. Dia bilang ini ular. Berapa banyak kali sih orang mau mengaku dosa, merendahkan diri untuk mengaku ketika tahu sudah salah. Tidak perlu cari orang lain untuk dijadikan kambing hitam. Tidak perlu dicari orang lain untuk disalahkan. Kalau kita berbuat salah, kenapa kita mau mengaku? Jalannya pendek, begitu mengaku diampuni. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen sudah salah mau berputar-putar seperti Israel. Tuhan biarkan berputar-putar di padang gurun 40 tahun sampai binasa semua generasi yang keluar dari Mesir, kecuali Yusuf dan Kaleb. Di padang gurun Tuhan kikis satu persatu, Tuhan singkirkan satu persatu segala tabiat daging dari Mesir, aib dari Mesir. Itu disingkirkan satu persatu di padang gurun. Mulai dari tabiat kesombongan. Ketika Israel mengalami tidak ada makan, tidak ada air, coba lihat apa mereka berseru kepada Tuhan? Enggak. Mereka menyalahkan Tuhan. Sama dengan Adam menyalahkan, sudah salah menyalahkan Tuhan. Bukan menghakimi diri, bukan menghukum diri, bukan menyalahkan diri. Ketika Israel mengalami itu, apa mereka? Bukankah sudah kami katakan, tidak perlu bawa kami keluar di Mesir, biar saja kami tetap di Mesir, biar kami hidup sebagai hamba, diperbudak, tapi di sana kami cukup makan, cukup pakai, semua ada. Sekarang kami di padang gurun, kurus kering. Bukankah sudah kami bilang dari dulu, biarkan kami mati di Mesir? Yang disalahkan siapa? Musa. Tapi Tuhan bilang, Musa, sungguhkan mereka bukan kepadamu, tapi kepada aku. Kenapa bisa begitu? Keangkuhan, kesombongan. Orang sombong selalu merasa benar. Orang angkuh selalu merasa benar walaupun salah. Itu orang sombong. Tapi orang rendah hati, hatinya pasti menunduk untuk mentaati, untuk mengaku kalau salah, untuk mentaati apapun kehendak Tuhan. Itu orang rendah hati. Itu lagi Yesus belajar kepadaku. Filipi 2, dalamkan sebagai manusia yang merendahkan diri serendah-rendahnya untuk taat sampai mati di atas kayu salib, mati dalam kehinaan, yang mati tanpa ada orang yang mempedulikan. Yesaya bilang, semua yang melihat mengelengkan muka. Merasa sayang, merasa berbelas kasihan melihat Yesus. Ya, bisa membuktikan semua memalingkan muka 53 atau 55 itu. Karena nggak ada yang baik lagi sehingga orang tertarik. Kalau masih ada tulisan yang bagus, masih boleh lihat, masih boleh diperhatikan. Tapi ini sama sekali nggak ada lagi yang bagus yang mau dilihat. Apanya yang mau dilihat di sana? Kan itu. Jadi
Yesaya 53, Yesaya 52 dan 53. Bahkan keadaannya dikatakan begitu buruk sehingga bukan seperti manusia lagi. Coba kita mulai Yesaya 52, coba 52. Ayat yang ke-13. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, terus Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. kalau ayat 13 semua suka. Kalau ayat 13 semua hamba Tuhan itu suka. Disanjung, berhasil. Sesungguhnya hamba Tuhan berhasil, dia akan ditinggikan, dia disanjung, dia dimuliakan. Semua hamba Tuhan suka itu. Ya. Kamu juga suka. Jujur. Semua suka. Tapi begitu kita mulai mengalami pengujian, kita tidak akan berpikir untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk ditinggikan. Kita tidak akan berpikir. Kita akan berpikir adalah bagaimana hamba Tuhan akan berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Gitu. Semua akan berpikir begini. Ya, apa tadi? Berhasil, ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Itu 4 hal. Tapi begitu penyucian terjadi, begitu dia mulai memiliki karakter seperti Yesus, karakter yang dipercik dengan darah, maka soal berhasil, soal ditinggikan, soal disanjung, soal dimuliakan, dia akan pikirkan. Dia pikirkan Rasulullah SAW, aku tidak memperdulikan nyawaku, asal saja aku bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Jadi tidak pikir lagi mau dianggap gagal, tidak dihormati, tidak disanjung, tidak dimuliakan. Yang penting aku ingin mencapai garis akhir. Karena itu di Timotius bilang, aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Nah, itu yang dipikirkan, ya. Makanya terjadi penyucian. Makin kita disucikan, tanda-tanda karakter manusia lama kita itu akan makin dikikis. Seperti Israel tadi, 40 tahun Tuhan izinkan selama karakter Mesir, tabiat Mesir, kesombongan, keangkuhan belum dibersihkan. Terus Tuhan bawa berdasarkan ini. Kalau kita menjadi Kristen yang tidak suka berputar-putar begitu, saya berputar-putar di musim sendiri. Ada kita mengatakan diri. Ya. Ayat yang ke-14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Ya. Begitu pun rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ya. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat yang ke-3, 53. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dihukum oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sampai di situ saja. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat. Saya senang rendah hati itu akan menghasilkan kelemah lembutan.
kelemah lembutan itu adalah kerelaan. Kerelaan untuk mentaati firman. Tidak perlu dipaksa. Orang tahu kalau dia berubah, karakternya berubah. Dia menjadi orang yang rendah hati. Tidak usah dipaksa untuk melakukan firman. Kalau rendah hatinya hasil dari firman, bersama dengan rendah hati itu akan muncul itu tabiat lemah lembut. Ini seperti uang atau seperti buku Salomo. Cover muka, penutup muka, modelnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Tapi satu, seperti dua sisi mata uang, di muka dan belakang berbeda. Tapi itu yang berfungsi. Kalau mata uang cuma di muka, ada gambar tulisan belakangnya kosong, itu tidak berlaku. Rendah hati dan lemah lembut itu satu tapi dua tapi satu. Di mana ada hati yang rendah, di situ pasti ada ketaatan kepada firman. Tidak akan ada penolakan untuk melakukan kehendak Allah. Sebab hati yang lembut yang kita miliki terhadap Tuhan, kalau kita punya hati lembut, kita akan memiliki hati yang tidak ingin mengecewakan Tuhan. Tidak ingin. Hati yang lembut, lemah lembut, itu hati yang tidak ingin menyusahkan Tuhan, tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Dengar saja, karena pemberitaan ini sudah cukup banyak waktu dipakai. Soal lemah lembut saya tidak ingin karakter itu, tapi ini sudah saya gabung dalam misi yang saya gabung. Jadi dalam hati masih lemah lembut itu adalah kerelaan. Hati yang ditandai dengan kerelaan, bukan cuma menerima firman mendengar, tapi untuk mentaati tanpa dipaksa. Karena hati yang lemah lembut itu adalah hati yang selalu ingin menyukakan orang yang dia kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu ingin mengasihi Dia. Kita akan selalu ingin menyenangkan Dia. Kita akan ingin selalu menyembah. Kita akan ingin selalu memuliakan. Itu hanya ada pada hati yang lembut. Sekalipun tabiat karakter kita secara jasmani mungkin keras, punya karakter seperti tentara dididik, punya karakter yang keras. Mungkin kita punya karakter jasmani begitu, tapi itu bukan ukuran di mata Tuhan. Yang dilihat adalah di dalam, bukan di luar. Kalau kita punya karakter yang rendah hati, rendah hati hasil percikan darah, hasil kita meneladani teladan Kristus, dimulai dengan tanda sengsara itu, tanda sengsara Yesus kita lihat Yesaya 52 dan 53 tadi. Kita punya karakter hasil dari firman, maka pasti yang akan mengikut di karakter rendah hati itu adalah lemah lembut hati yang lemah lembut. Itu pasti. Dan hati yang lemah lembut itu adalah hati yang ingin menyenangkan, ingin mengasihi, ingin menyembah, ingin memuliakan Tuhan.
seperti hati secara jasmani seorang suami yang hatinya lembut, dia akan selalu ingin menyenangkan istrinya. Begitu juga suami, begitu juga istri terhadap suami. Jadi menyenangkan dalam hal yang benar. Dalam beberapa kali kebaktian minggu saya sudah jelaskan, seorang suami yang mengasihi istri bukan berarti dia ikut istri dia mau walaupun salah. Seorang istri yang mengasihi suami bukan berarti dia ikut apa maunya suami kalau itu salah. Benar. Justru suami yang mengasihi istri, kalau istri itu salah, dia akan bersikap tegas, jelas terhadap yang salah. Kalau suami tahu istri salah, dia biarkan dalam kesalahan. Itu bukan mengasihi, itu memasukkan istri itu ke dalam neraka. Jangan salah seluruh para suami di sini. Kalau kita mengasihi istri kita, tahu dia salah, oh apa dia kan istri saya mengasihi dia justru salah, saya mengasihi dia. Bukan mengasihi, itu sedang menjerumuskan, sedang mendorong istri itu untuk masuk neraka. Bukan mengasihi. Saya kira kalau kita mau mengasihi dalam perkataan, dalam perbuatan, dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Kalau tidak benar, jangan ikuti. Seorang istri yang menghargai, menghormati suami, mengasihi suami, tahu suami salah, apalagi menarik suami dalam kesalahannya, sama dengan suami menarik kesalahan istri, menarik istri dalam kesalahan sama. Sudah tahu salah, tapi istri tarik suami itu dalam kesalahannya supaya suaminya pro sama dia, bela dia padahal sudah salah. Sama kan itu istri itu sudah mendorong suaminya masuk neraka. Itu bukan mengasihi. Harus benar. Mengasihi itu dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi satu yang jangan dilupa adalah dalam kebenaran. Ya, hai, entah kenapa bisa sampai di sini. Tapi pasti ada hubungannya Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, bukan cuma dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Diulangi ayat ini. Anak-anakku, Ya, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan dalam kebenaran. Itu harus jelas. Jadi kalau lihat salah, suami salah, dikasih tahu. Bukan karena mengasihi, membiarkan suami salah, apalagi menarik suami dalam kesalahan istri, atau suami lihat istri salah, dibiarkan, apalagi menarik istri dalam kesalahannya. Itu mendorong orang itu untuk masuk hukuman. Mestinya menarik dia. Kata Yeremia, harus menarik dia dari api. Saya kira harus tarik, padamkan api dosa itu. Jangan biarkan api itu menjalar, nanti menghanguskan. Kalau masih ada yang bisa diselamatkan, tarik, padamkan api dosa yang sedang menjalar. Hentikan dosa, bawa dia berbalik kepada Tuhan. Kata Yakobus, jika orang berdosa, kita bawa kembali kepada kebenaran.
kita sudah menyelamatkan dia. Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ada di antara kamu, mulai di antara kita yang paling dekat, kalau sudah menikah itu adalah suami atau istri, atau anak-anak, atau orang tua. Anak-anak juga begitu sama. Jangan ikut-ikut orang tua yang salah. So tahu salah, anak juga ikut-ikut. Oh iya, sama dengan anak mendorong orang tua masuk neraka. Mesti bisa tahu. Kalau orang tua salah bisa tahu. Apa yang salah itu? Ingatkan dengan sopan, beretika. Atau Pak, salah sekali deh. Karena kan begini. Firman Allah telah didengar, pengajaran telah didengarkan. Tidak boleh begitu, salah sekali itu. Begitu aja sudah. Kalau anak tahu orang tua salah, anak juga ikut membungkus dosa. Nah itu seperti membungkus bara api di dalam pakaian. Kalau kita membungkus dosa, seperti membungkus bara api di dalam pakaian. Terus nggak? Anak-anak bisa? Ada pengalaman aman itu dari topong waktu di Manado. Dari jauh dia lihat cuma itu merokok. Di jalan terus, cuma dia ikut barangnya. Udah, itu dekat. Yang rokok kan begitu. Jadi dia simpan di tangan, di kantong. Baru saudara mengajar. Terus ketemu, beliau aja bercerita lama. Nah, itu rokok jalan lama-lama sobat. Itu mengajar. Mereka lebih baik Anda. Kalau saya kalau lihat, oh Tuhan, tolong gitu. Cuma gitu. Saya kalau lihat, cuma lain kali istri saya begini, Pak, kok ada lihat tadi? Cuma itu komentar saya. Ada. Saya juga lama-lama. Ada. Ketika saya lihat hati saya, Tuhan, sebelum dia terbakar hangus dengan satu batang rokok, selamatkan dia. Cuma itu. Boleh tanya, saya tidak pernah komentar. Kalau istri saya, Pak, ada lihat tadi? Saya ada. Nah, saya tidak perpanjang. Karena begitu saya lihat, hati saya sudah, Tuhan, tolong dia, lepaskan, selamatkan. Ya, ini mengasih, ini benar. Ulangi ayat 18 tadi. Yakobus 5 tadi, ayat 19. Saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Jadi kamu, di antara kamu suami, istri, anak, orang tua, itu semua itu yang paling dekat di dalam satu rumah. Ya, ketahuilah kalau ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, sadar akan kesalahannya, berbalik dari jalan sesat, sadar akan kesalahannya dan berubah, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Coba selalu lihat yang bisa orang lakukan untuk orang lain, bisa menutup dosanya yang banyak hanya dengan kita mengingatkan dia, kita menasihati, kita mengarahkan dia supaya dia berbalik, tinggalkan dosa. Kita sudah menutup
banyak dosanya di hadapan Tuhan. Kita menyelamatkan jiwanya dari maut. Luar biasa itu. Makanya Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa tidak perlu harus jadi pendeta, jadi gembala. Itu panggilan. Bukan harus jadi pendeta bisa menyelamatkan, malah hanya pendeta yang bukan menyelamatkan, menjerumuskan orang dalam kesalahan karena menyampaikan firman yang diputar balik. Pendeta kalau menyampaikan firman yang diputar balik, kesungsang seperti bayi dalam kandungan ibu, kedudukannya tidak normal tapi sungsang, itu pendeta itu sedang mendorong jemaat masuk neraka. Tapi siapapun kita, mau pendeta, mau gembala, mau jemaat, anggota jemaat, kalau kita bisa membuat orang berbalik dari kesalahannya, kita menyelamatkan dia, menyelamatkan jiwanya dari maut. Dan dengan perbuatan kita menutup banyak sekali dosa. Dilakukan dalam kebenaran. So kalau tanpa kebenaran itu artinya banyak dusta, banyak putar balik, banyak tipu muslihat di dalamnya. Kita ingin menolong orang karena tidak dengan kebenaran, itu apa-apanya. Ya, harus berdasarkan firman supaya apa yang kita lakukan tidak salah. Jadi rendah hati akan diikuti dengan lemah lembut. Lemah lembut akan membuat orang dengan rela hati. Seperti di Kisah Rasul, mereka menerima firman dengan rela hati. Di jemaat di Tesalonika, mereka mentaati firman dengan rela sekalipun dalam aniaya dan susah. Ini kita membaca ini ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir. Kita selesaikan di sini. Saya belum sempat lanjut soal Yeremia 17 itu, ya. Menerima firman dengan rela hati. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11, ayat 11. Kisah Rasul 17 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ya, ini dengan rela hati menerima. Kalau keras hati tidak mungkin. Ini hati yang menelembut, hati yang rendah. Ya, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, ya, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang ada nilai makin kuat di antara kamu, ya, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri berpegang tetap kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ya, terus suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah, ya, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah, ya, untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, ayat yang ke-7, dan untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, ya, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Sekarang pasal 1 ayat yang ke-6 saja. Pasal 1 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 1 malah. Sekarang 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Kamu telah menjadi penurut kami. Dan penurut Tuhan. Tuhan. Dalam tulisan berat. kamu telah menerima firman
iman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita, hati rela menerima firman, rela mengalami, rela mentaati firman, sekalipun itu ditandai dengan penindasan, ditandai dengan aniaya, sengsara, ya, rela. Ini hati yang lembut, hati yang lemah lembut. Dimulai dengan mau rendah hati. Hati yang rendah menghasilkan hati yang lemah lembut. Hati yang rendah menarik datangnya hati yang lemah lembut. Kalau sudah begitu, maka orang akan rela mentaati, bukan cuma mendengar, tapi mentaati firman, sekalipun dalam penindasan, dalam aniaya. Mentaati firman dalam penindasan, dalam aniaya, bukan membuat iman makin lemah, kasih makin kurang, tapi 2 Tesalonika 1 tadi bilang, justru iman itu makin bertambah, kasih seorang akan yang lain makin kuat, kasih persaudaraan dalam tubuh Kristus itu akan makin kuat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berdiri.